Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhandianto dengan NIM 40586 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu 20/10/2024. Pada kesempatan itu Bapak Prabowo menyampaikan pidato perdana Presiden RI ke-8. Hari ini kita mendapatkan kehormatan yang sangat besar pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan 19 kepala pemerintah serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, kepala negara, dan perwakilan negara sahabat yang hadir di sini, saudara-saudara. Beberapa saat yang lalu, di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, yang terpenting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergulatan di dunia tidak ringan kita paham. Kita mengerti bahwa karunia yang diberikan yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar, kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun di tengah segala karunia tersebut, di tengah kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tapi kita pun harus berani untuk melihat tantangan dan rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah yang penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian, tidak hanya pemimpin, tetapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi dari bangsa lain. Kita paham dan mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar, dan kita harus paham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, cilik, yang berjuang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu perang kemerdekaan kita tidak punya anggaran APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan? Yang memberi makan adalah para petani di desa, para nelayan, para pekerja terus menerus. Mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pemimpin dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, ulama, pengusaha, pemimpin politik, pemuda, dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tantangan besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar, tapi kita harus berani mengakui banyak tantangan dan kesulitan yang terjadi.
karena kita kurang waspada, karena kadang kita tidak andal dan piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Marilah kita berani mawas diri, menatap wajah sendiri, dan mari berani memperbaiki diri sendiri, berani mengoreksi diri kita sendiri. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran dan penyelewengan korupsi di negara kita ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha yang nakal, pengusaha yang tidak patriotik. Jangan takut dari realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita bisa diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus? Saudara-saudara, kita harus berani melihat ini semua dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Saya mengajak kita semua, marilah kita berani melihat kenyataan kita. Boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas dan gembira dengan menunduk mata dan hati terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta. Kalau melihat sesuatu yang tidak enak, memasukkan kepalanya ke dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Marilah kita berhimpun bersatu untuk cari solusi-solusi jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar dalam keadaan genting. Tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kita juga harus swasembada energi dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang. Di mana-mana kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapatkan sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu kita harus swasembada energi, dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung dengan bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lainnya. Kita juga punya energi bahwa tanah geothermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengolah air dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Juga semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakinkan subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti, dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan dengan teknologi
teknologi digital, kita akan mampu sampai subsidi itu sampai setiap warga yang membutuhkan, tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh. Anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari, dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan. Selain itu, menjaga melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat ini. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan memperbaiki sistem, dengan menegakkan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan, seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingraso sung tulodo. Ada pepatah mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon, dari semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya, mulai contoh dari atas dan sesudah itu menegakkan hukum yang tegas dan keras. Semua kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia ini. Sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin. Pemimpin yang berani dan baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin di tengah-tengah cita-cita yang begitu besar dan idam-idamkan. Kita perlu suasana kebersamaan, persatuan, kolaborasi, kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, yang arif, bijaksana, mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, adat dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu memikirkan kehendak dari para pendiri bangsa. Kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya dalam dasar negara kita, Pancasila. Kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan dan menghasut. Menghasut harus yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita mencapai cita-cita para leluhur bangsa yang gemah rimpah. Locinawi Toto Tentrem Kertor Harjo, bangsa yang baldatun toibatun warobur ghafur, bangsa yang dimana rakyat cukup sandang pangan papan cita-cita. Kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa tertawa. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap kata harus selalu ingat kepekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri sendiri, bukan kita bekerja untuk kerabat kita, bukan kita bekerja untuk pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Kita harus mengerti, selalu sadar, selalu bahwa bangsa mereka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan.
Saudara-saudara, masih ada saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik beca. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa mewujudkan keadaan di mana rakyat sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru kita boleh sungguh-sungguh puas dan bangsa dengan prestasi Indonesia mereka. Marilah kita kerjasama dan berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Dalam sejarah politik, hal ini mudah untuk kita ucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah menganggap rekan-rekan kita walaupun berbeda suku, partai, agama, golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.